Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachine chapter 220, yang dimana di sini kita sudah melihat berakhirnya pertarungan atau masalah sama Kaisar nih ya. Ya, yang dimana di sini dimenangkan oleh sekte demonik ya, si siapa tuh? MC kita sendiri, sang raja atau ketua sektenya. Kemarin kita lihat bagaimana si beberapa entah itu pengawal dari kekaisaran yang dibantai, dan juga kaisar sendiri yang dipatahkan tangannya ya. Kemarin patahin ya tangannya? Enggak kayaknya sih. Dan kalau di novel kayaknya beda ya. Katanya sih kalau di novel tuh dia matahin tangannya atau mutusin tangan kaisar, tapi kalau di sini kayak cuman ngancem-ngancem aja guys kalau gue lihat. Nah, tapi untungnya ada si pangeran yang ternyata sebenarnya itu hanya acting ya guys ya. Sebenarnya mungkin disuruh MC kali. Jadi si MC ini sengaja ngancem si siapa tuh namanya? Si kaisar ya, buat biar berprasangka dia bakal dibunuh, tapi malah dihadang sama si pangeran, karena emang si MC kita ini sepertinya lebih setuju si pangeran ini yang bakalan jadi kaisar selanjutnya, karena dia doang yang gampang menurut lah ya, yang bisa berkepala dingin aja gitu, yang tahu posisi musuhnya itu kuat atau enggaknya. Nah, makanya dipilih oleh mungkin jadi kaisar bonekanya MC kali ya. Karena kan kaisar sekarang plus pangeran yang satunya lagi kan nggak benar gitu, nggak jelas. Nah, bisa-bisa aja ke depannya bakalan bikin bahaya sekte demonik ya. Karena kan nanti MC-nya nggak ada di era ini guys. Nanti dia itu bakalan bukan nggak ada sih sebenarnya, kayak dia itu gue nggak tahu ada masalah apa dia tiba-tiba ke era lain. Mungkin setelah semuanya selesai di masa dunianya itu ya, dia akan berlanjut ke era selanjutnya. Tapi seru ya kalau di sini di manhwa ini di manhwa manhwa kan Korea ya, bukan Cina ya. Kalau Cina kan banyak ranah-ranahnya ya, dunia alam dunia dasar, alam immortal dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ternyata MC ini punya tujuan lain untuk mengancam si siapa tuh namanya, kaisar ya, yang sebenarnya agar si kaisar ini bisa merubah perjanjian yang dulu di kaisar yang awal sama ketua sekte demonik ya, yang sebelumnya. Dia kepengen si sekte demonik ini bisa lebih diterima ya, bukan hanya bisa diterima tapi punya agama sendiri. Jadi kalau menurut spoiler dari teman-teman itu, si MC ini pengen banget di kekaisaran ada yang bernama sekte demonik. Jadi dia pengen seluruh dunia tuh nggak memandang sekte demonik itu kejam, jahat dan lain-lain guys. Makanya di sini dia sepertinya pengen kayak terbuka kali ya sekte demoniknya, karena sebelum-sebelumnya kan sekte demonik dipandangnya jelek gitu. Nah, tapi di sini sepertinya bakalan ada banyak masalah lagi yang MC bakalan hadapin guys ya, karena kan ini perjanjiannya dari sebelah pihak, yang dimana kan ada salah satu yaitu Murim ya. Dari Murim itu belum aliansi Murim yang emang sepertinya nggak akan setuju begitu aja guys, nggak akan bilang iya aja, karena kan menurut pandangan Murim kan sekte demonik itu kelihatan kayak jahat, arogan dan lain-lain deh. Nggak akan terima kalau ternyata sekte demonik mau bikin apa namanya, bikin agama sendiri gitu di kaisar. Nah ya, kaisar sendiri mah harus ya, kalau enggak ya bakalan dibunuh dia guys di situ. Nah, di sini nanti mungkin mungkin bakalan diundang semua Murim kali ya untuk menyaksikan perjanjian ini. Contohnya Murim-Murim ini pada datang, bakalan seru nih. Kalau emang ceritanya begitu sih ya, harusnya sih begitu ya. Kan dia itu mau stempel, itu kan stempel kerajaan ya. Jadi harus pakai stempel kerajaan dan harus disaksikan banyak orang. Ya berarti bakalan diundang tuh seluruh Murim aliansinya. Wow. Di sini sih kalau emang si siapa tuh, si penulisnya mau cepet-cepet
selesai di art ini, ya kemungkinan dia bakalan datengin orang-orang kuat yang berasal dari Murim. Di Kaisar ini bakalan ditambahin bumbu kayak masalah lah, yang dimana salah ada beberapa orang Murim yang gak setuju sama pemimpin sekte demonik yang untuk berada di Kaisar, kemungkinan begitu ya. Dan apalagi dia belum tahu kalau si MC ini udah berada di ranah di puncak-puncaknya, di atas mereka semua lah ibaratnya gitu ya. Mereka itu bisa jadi lawan sama MC semuanya dengan kekuatan nanonya ya. Dan setelah mereka tunduk nantinya ya udah kelar, yang berarti sekte demonik bakalan diterima di kekaisaran, yang mungkin prosesnya agak lama untuk mereka kayak mengenal orang luar, yang lebih orang luar. Karena kan di sini MC juga tahu kalau hal-hal seperti ini dia harus lakuin demi kebaikan sekte demonik. Kalau enggak, kedepannya bakalan banyak orang-orang yang ingin menghancurkan sekte demonik ya. Salah satunya ini Kaisar ya, sekte, terus belum Murim, belum juga lawannya yang Blood God ya, Blood God Sick gitu. Nah itu tuh kata teman-teman kita, dia adalah lawan yang ngebuat MC kita bakalan kritis ya. Meskipun ujungnya menang-menang juga, tapi kan bakal dibikin kritis karena kekuatan si ketua dari Blood God Sick itu emang dia tuh bisa ke masa depan, ke masa lalu guys. Gue juga nggak tahu ya, sebenarnya nggak mungkin dia kalau ngincer energi Kirin, bisa aja dia sebelumnya ya, maksudnya sebelumnya sih lahir. Tapi kenapa dia di masa ini, itu alasannya sih yang apakah di masa sebelumnya ada ketua sekte demonik yang buat terancam si dia ya. Bisa aja saat si dia balik ke MC lagi kecil ya kan, terus kayak pemimpinnya yang sekarang lagi sakit-sakitan ya, bisa aja sih, tapi nggak tahu alasannya, nanti kita bakalan tahu. Nah ini posisinya ilustrasi udah selesai, tinggal mewarnai, dan emang ini lagi ada di scan di mana dia berakting sama pangeran, kerjasama lah ya sama pangeran anak selir itu. Dan di sini ngebuat Kaisar kayak terketuk hatinya, dan sepertinya akan memberikan posisinya ke pangeran yang ini satunya lagi ya. Ya kan, karena emang si pangeran ini doang yang bisa ditundukkan, maksudnya yang nurut gitu, yang nurut sama MC, nggak bebel. Oke, dan ke depan juga dia nggak akan, kayaknya bakalan pikir 1000 kali deh buat kayak berontak sama MC kalau nggak mau kekaisarannya dihabisin semua, dibunuh, dibantai sama MC kita. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, kalian bisa cek di playlist YouTube gua, dan bisa tanya-tanya, requestan ya, DM IG gua, atau bisa langsung di kolom komentar video ini guys. Ya, siapa tahu bisa jadi skill untuk kalian menghasilkan uang. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.